Dan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, insya Allah kita berikan kesempatan nanti di 10 menit terakhir. Untuk itu silahkan nanti bertanya melalui chat atau juga bisa mengaktifkan audionya untuk yang di rumah. Atau juga bisa langsung bertanya untuk Bapak Ibu yang ada di Masjid At-Taqwa Cimahi Utara. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai kajiannya. Untuk itu kami persilahkan kepada Ustadz Mulyadi Al-Fadil. Falyatafadhol mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam tiada henti-hentinya kita panjatkan kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan risalahnya, dengan ajarannya, dengan akhlaknya kita bisa meneladaninya dan menjalankannya dalam kehidupan kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, seperti disampaikan Ustaz tadi, kita akan menggapai menjelang bulan yang mulia, hitungan kurang lebih 40 atau 39 hari lagi menuju bulan Ramadan. Kalau para sahabat mempersiapkan dari bulan Rajab, dan kita sudah berada hampir di pertengahan bulan Rajab, lewat pertengahan bulan Rajab. Sehingga kita selalu meminta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan diberi usia, waktu dan kesempatan oleh Allah kita sampai di Ramadan tahun ini. Yang kedua, dari setiap Ramadan yang kita lewati tentu harus ada perubahan dan peningkatan. Jangan stuck apalagi menurun, gitu ya. Nah, yang ketiga, amalannya di Ramadan ini tidak hanya puasa. Amalan utamanya adalah kita berpuasa di bulan Ramadan, tapi tidak hanya puasa. Ada banyak amalan yang sangat luar biasa Allah siapkan, Allah lipat gandakan pahalanya bagi orang yang melakukannya. Salah satu di antaranya adalah Qiyamul Ramadan atau salat di bulan Ramadan. Disebut Qiyamul Ramadan, disebut juga dengan tarawih, ya tarawih atau Qiyamul Lail, sebenarnya itu juga. Di luar Ramadan disebut Qiyamul Lail, salat malam Qiyamul Lail itu secara umum. Di bulan Ramadan disebut Qiyamul Ramadan atau juga sering diistilahkan tarawih. Tarawih itu dari kata roha yarihatan, artinya istirahat, tenang, santai. Jadi kalau tarawih cepat-cepat itu tidak sesuai dengan nama tarawih. Disebut Qiyamul Ramadan karena dikhususkan memang di bulan Ramadan, ya, yang di bulan lain berarti Qiyamul Lail saja. Nah, tentu kita tidak akan bahas keutamaan dan sebagainya karena kajian kita fikih, kita akan membahas bagaimana fikih Qiyamul Ramadan. Yang boleh jadi kita pun sudah terbiasa melakukannya, mudah-mudahan bisa memperkuat, menguatkan kita melakukan ini berdasarkan apa yang diperintahkan, disabdakan oleh Rasulullah SAW. Keutamaan bulan Ramadan, termasuk keutamaan Qiyamul Ramadan, di banyak hadis kita bisa menemukan. Dan mungkin ketika masuk bulan Ramadan, sangat sering kita dengar. Ya, di awal-awal Ramadan, keutamaan Qiyamul Ramadan itu banyak dibahas oleh para penceramah, para ustadz, para mubalik. Termasuk hadis yang kita baca ini sudah sangat masyhur. Mungkin tiap tahun kita dengar. Tos lecek gitu ya di Bararaca. Itu yang berarti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarghabu fi qiyamir Ramadan
min ghairin an ya'mura fihi bima bi'azimatin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarghabu fi qiyami Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan. Yarghabu itu tidak hanya menganjurkan ya, tetapi melaksanakannya dengan penuh semangat begitu. Yarghabu fi qiyami Ramadan, kalau ada rogiba fi, nanti ada rogiba fi, rogibaan ya. Kalau rogiba fi dalam bahasa Arab itu menunjukkan sesuatu yang dilakukan, satu hal yang positif, motivasi. Tapi kalau rogibaan itu ancaman gitu ya. Yarghabu fi qiyami Ramadan, Rasulullah SAW menganjurkan atau menggemarkan untuk salat qiyamul Ramadan, qiyamul Ramadan, min ghairi an ya'muru fihi bima bi'azimatin, tetapi tidak mewajibkannya. Jadi menganjurkan, menggemarkan, membiasakan, tetapi tidak mewajibkannya. Untung tidak diwajibkan, Pak, sebab kalau diwajibkan banyak kaum muslimin yang berdosa, apalagi orang Indonesia dan orang Sunda. Sebab orang Sunda mah taraweh teh tara sawareh. Jadi awal dan akhir saja. Itu dosa berarti tengahnya kalau enggak taraweh ya. Bahkan awal saja yang ramainya, yang penuhnya. Makin lama makin sedikit saf mengalami kemajuan yang berarti. Sampai 10 terakhir di beberapa masjid tinggal 2 saf. Itu pun 1 saf imam dan 1 saf makmum. Makmum lagi kan 2-an gitu ya. Nah ini berarti banyak yang berusaha. Untung Rasul menyampaikan min ghairi an ya'muru fi bi'azimati. Rasulullah memerintahkannya tidak wajib. Jadi bagi yang belang betong, lebih banyak belangnya daripada betongnya. Qiyamul lailnya tidak apa-apa, tidak wajib begitu ya. Namun tentu ketidakwajiban ini bukan berarti alasan kita tidak melakukan. Ada sunnah iya, kalau bahasa Sunda kan begitu ya. Sunnah ini kok nggak apa-apa, nggak dilakukan. Harusnya berbicara tentang sunnah itu pemikiran kita dibalik. Bukan tidak apa-apa kalau tidak dilakukan. Memang tidak dilakukan tidak berdosa. Tetapi harusnya sunnah itu merugi kalau kita tidak melakukan. Rugi sebab waktu dan kesempatan itu nggak bisa diulang. Subuh yang tadi nggak akan bisa diulang sampai kapanpun. Kalau tadi kesiangan tidak sempat qobla subuh, tidak akan bisa kita ulang. Kan besok ada qobla subuh, sudah beda hari, beda tanggal, beda waktu. Jadi walaupun sunnah, sebaiknya tidak kita lewatkan, terutama di bulan Ramadan. Sampai kata Syekh Asyamali, siapa orang yang paling rindu dengan bulan Ramadan? Orang yang sudah wafat. Mereka yang sudah dikubur itu ingin dibangunkan semalam saja untuk salat tarawih, untuk qiyamul lail, 1 malam saja di malam bulan Ramadan. Tidak usah 30 malam, 1 malam dibangunkan untuk bisa sholat. Saking dahsyatnya, hebatnya pahalanya. Jangankan 1 malam, 1 menit, 1 detik, Allah tidak beri kesempatan hidup lagi. Sebab kalau yang sudah meninggal hidup lagi, ikut taraweh, kita yang bubar, yang masih hidup. Ya. Dia sudah meninggal tarawehan lagi. Gitu. Nah, fayaqulu, lalu Rasul bersabda, ini keutamaannya. Walaupun sunnah tapi keutamaannya luar biasa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Kita sering dengar ada 2 hadis ya. Ada man shoma ramadhana, ada man qama ramadhana. Man shoma itu terkait siangnya di bulan Ramadan. Man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau man qoma, malamnya bulan Ramadan. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, kata qoma yaqumu qiyaman, artinya berdiri. Tapi tidak sekedar berdiri ya. Sebab kalau qiyamul lail diartikan secara bahasa berdiri malam-malam, satpam tiap hari qiyamul lail, Pak.
gitu ya. Karena berdiri tiap malamnya. Tapi yang dimaksud qiyamul lail itu adalah salat tahajud, itu adalah salat tarawih di bulan Ramadan atau lebih spesifik disebut qiyamul Ramadan. Jadi man qama Ramadan yang dimaksud adalah barang siapa yang mendirikan salat di bulan Ramadan imanan wahtisaban dengan iman dan mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Diampuni dosa-dosa yang lalu. Ini rawahul jamaah. Kalau jamaah sering saya sampaikan, para ulama hadis mengkategorikan jamaah itu adalah 7 perawi hadis. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Imam Darimi. Semua meriwayatkan. Nah, permasalahan fikihnya adalah adadu rakaatuhu. Berapa bilangan rakaatnya? Di kita suka rame antara 11 dan 23. Dulu waktu saya kecil, asalnya 23, ganti DKM, orang DKM ganti 11. Yang 23 memisahkan diri. Sholat di salah satu rumah di antara pro 23, pro 11 ke masjid. Tahun berikutnya runding, akhirnya bersatu. Jadi 11 dulu, nanti sampai 10 rakaat pulang masing-masing witir di rumah. Yang 23 lanjutkan sampai 23. Berikutnya pisah lagi, bikin masjid sendiri yang 23. Gara-gara hitungan 11 dan 23. Nah, kita kaji hadisnya. Bagaimana riwayat yang 11, yang 23. Dan di kita diributkan yang 11, 23. Padahal zaman Rasul ada yang 39, ada yang 40, ada yang 60, nggak pernah ribut. Karena nggak ada di kita sampai 60. Gitu ya. Padahal ada tuh riwayatnya, kita akan baca ya. Ada yang salasa wa ishrin, ya 23, kemudian ada yang 40, wah macam-macam nih. Ya, nanti kita kaji berapa hitungan rakaatnya. Yang pertama, waqala Malik. Malik berarti Imam Malik ya, kalau di sini qala Malik. Imam Malik mengatakan al-amru indana bitis'i wa salasina bi Makkah wa salasi wa ishrina wa laysa bi syai'in min dzalika diqun. Ini kata Imam Malik, al-amru indana bitis'in wa salasin. Urusan salat kami, artinya qiyamul lail kami, bitis'in wa salasin. Kami melakukan tis'in wa salasin. Tis'in wa salasin itu 39. Nah, kalau bahasa Arab itu disebut 9 dan 30. Berarti 39 ya. Disebut bilangannya dulu, baru puluhannya. Satuan baru puluhan. Bitis'in wa salasin. Imam Malik mengatakan kami melakukan salat qiyamul lail 39 rakaat. Wa bi Makkah bisalasati wa ishrin. Kemudian di Mekah kami melakukan 23. Bisyai'in min dalika diqun. Dan dalam hal ini tidak ada kesempitan. Jadi tidak susah. Tidak capek, mau 29, mau 39, mau 23. Kita baru dengar Pak ada yang 29 ya. Yang tahu mah apa yang 39. 39 ya. Yang tahu mah 23 sama 11 yang biasa ramai di kita. Oke ya, Imam Malik mengatakan pernah beliau, kalau tidak salah ini di Madinah ya, beliau 39, kemudian ke Mekah, di Mekah 23. Dan laisa syai'un, laisa fi dzalika, laisa fi syai'in min dzalika diqin. Tidak ada kesempitan. Maksudnya tidak ada masalah. Tidak berat, mau 29, mau 39, mau 23. Qala Tirmizi, Imam Tirmizi mengatakan aksaru ma qila innahu yusalli ida wa arba'ina rakaat. Birokaatin witr. Nah, ini beda lagi. Imam Tirmizi mengatakan aksaru maqila, jumlah yang terbanyak, maqila yang berkata, yang dikatakan tentang salat qiyamul lail itu innahu yusalli ihda wa arba'in rakaat, yaitu 41 rakaat. Ihda wa arba'in, 1 dan 40, 41. 41 rakaat, birokaatin witir, dengan 1 rakaatnya witir. Berarti 41 itu 40 qiyamul lailnya, 40 tarawihnya witir 1. Ya, ini kata Imam Tirmizi.
Wa salatu tarawih hiya ishrun bi asri taslimatin fi kulli lailatin min Ramadan. Adapun salat tarawih masih kata beliau berarti ya dalam kitab untuk talibin dia Kono kan suarane ishruna bi ishrun yaitu 20 bi asri ta'limatin fi kulli lailatin min Ramadan dengan 10 kali salam. Ishrun 20 rakaat bi asri taslimat dengan 10 salam fi kulli lailatin min Ramadan pada tiap malam di bulan Ramadan. Nah, ini banyak diamalkan sampai sekarang ya. Berarti 20 rakaat dengan 10 kali salam. Berarti setiap 2 rakaat 1 salam. Setahu saya di Nabawi atau di Masjidil Haram seperti ini. Madhabana annaha ishrun rak'atan bi asri taslimatin ghairi witr. Menurut dalam kitab Al-Muhadzab ya, jilid 4 halaman 32 dalam Majmu' Syarih, madhabana mazhab kami atau pendapat kami, ini Al-Muhadzab itu kitabnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan madhabana mazhab kami anha ishrun rakaatan, bahwasanya salat qiyamul lail itu 20 rakaat bi asri taslimatin dengan 10 kali salam ghairu witir, tanpa witir. Maksudnya di luar witir, salat qiyamul lailnya 20 rakaat. Witirnya bisa 1, bisa 3. Di sini tidak disebutkan tapi di sini kata mazhabnya Imam Syafi'i bahwa kami melakukannya 20 rakaat. Begitu ya. Adilatuhum wal jawabu anha. Nah, sekarang dalil-dalil atau alasan-alasan mereka yang menyebutkan 23 dan juga balasan atau jawaban yang juga menyebutkan 11. Pertama, waqad ruwiya Muhammad bin Nasr min tariqin Dawud ibn Qais. Telah diriwayatkan dari Muhammad bin Nasr dari jalan Daud bin Qais. Qala, dia berkata, Adraktun nas fi imaratin Aban bin Utsman wa Umar bin Abdul Aziz yakni bil Madinah yaqumuna bi sittati wa salasina rakaat wa yutiruna bi salasa. Ini hadis yang pertama yang menguatkan juga tentang berapa jumlah hitungannya. Pada masa Utsman bin Affan, Aban bin Utsman itu pernah melakukan salasin bisitin wasalasin. Sitin wasalasin itu 6 dan 30, ya 36 ya. Telah diriwayatkan dari Muhammad bin Nasr dari Tariq Daud bin Qais, dia berkata, adrokan nasu fi imarati Abana bin Utsman. Kami telah mendapati pada masa Aban bin Utsman wa Umar bin Abdul Aziz dan Umar bin Abdul Aziz yakni bil Madinah. Pada saat itu di Madinah, yaqumu bi sittati wa salasina rakaat. Itu mendirikan salat malam sebanyak 36 rakaat. Wa yutiruna bis salas, dan witirnya 3. Berarti 36 tambah 3. Berapa? 39. Ya, sama dengan pendapatnya Imam Malik tadi, 39. Dalam kitab Al-Autor jilid 3 halaman 61. Nah, ini ada yang menjawab atau dikomentari tentang hadis ini. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, Imam Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan wasalih dhaif. Ada perawi yang namanya Salih, orangnya lemah. Summa la yadri minan nas alladhi akhbaru anhum. Sehingga banyak orang yang tidak tahu siapa dia. Fal'alhu qad adraka jama'atan minan nas yaf'aluna dzalika wa laysa dzalika bihujjatin. Karena perawinya ada yang tidak diketahui, orang tidak mengenal dia, maka yang dilakukannya tidak bisa dijadikan hujah. Kurang lebih kata lain, rakaat 36 ini tidak kuat. Karena secara rawi hadis ada yang dianggap lemah, namanya Salih.
walaupun namanya soleh, kalau lemah ya lemah gitu ya. Summa law thabata anna ahlul Madinah kulluhum fa'aluhu lakana ma fa'alu Umar radhiyallahu an wa azmau alaihi sahabah fi asri aula bittiba. Lalu summa law thabata anna ahlul Madinah, kalaulah itu ditetapkan ya orang-orang Madinah melakukan, atau yang banyak atau yang masih dilakukan oleh orang Madinah, lakana ma fa'alu Umar, mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Umar. Umar itu satu riwayat 11 rakaat, satu riwayat ada yang menyebutkan 23. Wa azmau alaihi sahabah fi asrihi aula bittiba, dan juga yang disepakati oleh para sahabat tentu lebih utama. Artinya hadis yang terkait atau pendapat ya ini tidak disebutkan dari Rasulullah, tapi ungkapan yang diungkapkan oleh yang diriwayatkan dari Muhammad bin Nasr ini tidak kuat. Kenapa? Tidak diketahui sahabat Rasulullah, apalagi sahabat melakukannya 36 rakaat, kecuali ini dilakukan di masa Aban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz. Ini pun dalam riwayatnya ada seorang yang bernama Salih yang dhaif. Tuh ya, nanti saya sedikit tutup nanti tentang bagaimana mensikapi hadis sahih, hadis dhaif ini, gitu. Lanjut dulu. Kemudian An Yazid bin Ruman annahu qala, dari Yazid bin Ruman dia berkata, karena nasu yaqumuna fi zamani Umar bin Khattab fi Ramadan bi salasati wa isrina rakaat. Dari Yazid bin Ruman bahwasanya dia berkata, karena nas, orang-orang yaqumuna fi zamani Umar bin Khattab, mereka salat malam, salat qiyamul Ramadan pada masa Umar bin Khattab. Maksudnya pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Bisalasati wa isrina rakaat, dengan 23 rakaat. Rahu Malik, dalam riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Dan di dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari adalah kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah dari kitab Imam Bukhari. Jadi 23. Yang 23 dilakukan pada masa Umar bin Khattab riwayatnya. Rawahu Baihaqi lakana mursalun. Ya, menurut Imam Baihaqi, dalam hadis yang tadi 23 ini, hadisnya mursal. Fa'ina Yazid bin Ruman lam yadruk Umar. Karena Yazid bin Ruman itu lam yadruka Umar. Dia tidak bertemu Umar. Kalau tidak bertemu dalam ulama, dalam istilah hadis itu tidak sejaman. Kalau tidak sejaman, nggak mungkin ketemu, kan gitu. Ya, ada yang generasi, misalkan hidupnya per generasinya bisa berbeda 50 tahun atau 100 tahun. Si A dianggap bertemu dengan si B, tapi usianya beda 100 tahun, itu kemungkinan kecil ketemu. Artinya kalau nggak ketemu, nggak liqa'u sanad, sanadnya nggak nyambung. Nah itu ya alasannya. Ya, putarannya, saya lupa tidak bawa HP, jadi tidak ditethering dari HP. Terus ada ini judulnya. Padar, kasihan yang di rumah nih hilang. Di rumah ada suaranya Pak Ustadz. Ada suara, gambarnya Ya. Pak. Ya Pak. Suara aja Pak. Ada suara, gambar hilang. Ya, Ya betul. Pak, penting suara dulu. Ini di masjid lagi loading internet. Masuk lagi. Harus gabung lagi nih. Sebentar. Mohon izin Pak, sebentar.
Nah, ada lagi. Baik, sekarang sudah ada lagi Pak yang di rumah. Saya lanjutkan ya. Belum ada gambarnya. Mukhalifu lima huwa asahu minhu. Ya, terima kasih Pak RW. Nah, wahada mukhalifu lima huwa asahu minhu. Jadi menurut pendapat penulis ini, karena tidak ketemu, disinyalir tidak ketemu nih antara Umar bin Khattab dengan yang meriwayatkannya di sini Yazid bin Ruman, maka hadisnya tidak kuat. Begitu ya. Mukhalifu lima huwa asahu minhu. Membedai dari yang lebih kuat. An Sayyid bin Yazid annahu qala amara Umar bin Khattab Abi bin Ka'ab radhiyallahu an At-Tamim wad Dari an yaquman nas bi ihda asyrata rak'ah. Ya, ini yang dianggap lebih kuat menurut penulis ya. Dari Sa'id bin Yazid bahwasanya dia berkata, saya salah. Bahwasanya dia berkata, Ana Umar bin Khattab telah memerintah Umar bin Khattab radhiyallahu an Abi bin Ka'ab. Umar bin Khattab memerintah kepada Abi bin Ka'ab radhiyallahu an wa Tamim ad-Dari, juga kepada Tamim ad-Dari, an yaquma linnas, untuk melakukan salat qiyam Ramadan bersama orang-orang bi ihda asyara rakaatin, dengan 11 rakaat. Jadi menurut penulis yang melihat atau yang hidup pada masa Umar bin Khattab. Jadi kan gitu ya, saya dengan Pak Jokowi sekarang gitu ya, semasa bisa bertemu, mungkin bertemu tapi mungkin tidak. Jokowi melakukan A, contohnya Jokowi, saya belum tentu melakukan yang dia lakukan, tapi saya melakukannya B. Tapi saya sejaman. Nah, itu yang disebut hada mukhalifu lima huwa asahu minhu. Begitu. Jadi kalau menurut kitab Imam Malik dalam Al-Muwatta, as-sahu minhu yang lebih kuat adalah sebagaimana perintah Umar bin Khattab kepada Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk melakukan salat qiyamul lail sebanyak ihda bi asyara rakaat, sebanyak 11 rakaat. Rawahu Aidon Sa'id bin Mansur wa Abu Bakar bin Abi Syaibah, diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Mansur dan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala An-Naimawi ya, fi Asaris Sunan isnadu sahih. An-Naimawi dalam kitab Sunan dengan sanad yang sahih, Tuhfatul Awadi dalam kitab Tuhfatul Al-Fadi. Walhasilu anna labdu ida asyara fi asari Umar bin Khattab al-madkur sahihu sabit mahfud. Menurut dia, kesimpulannya bahwa lafaz ida asyara fi asari Umar, 11 rakaat pada masa Umar bin Khattab al-madkur yang disebutkan itu sahih sabitun mahfudun. Kalau sahih sabit mahfud itu kuat ya. Benar, kuat, terjaga. Walabdu ihda asyir wa ishrin, adapun lafaz ihda wa ishrin 21 fi hadal athar, dalam riwayat tadi ghairu mahfud wal aglib anahu wahmun, tidak kuat, tidak terjaga. Kenapa anahu wahmun? Mengakibatkan keraguan. Kenapa? Minimalnya kalaupun tidak dikatakan salah, minimalnya meragukan. Karena tadi tidak sejaman antara Umar bin Khattab dengan Yazid bin Ruman. Itu menurut pengarang Tuhfatul Awadi, wallahu a'lam. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan
Aduh, tas motor dia. Bisa dulu tetheringnya ada. Di sini mah full, kalau sinyalnya mah. Suaranya jelas tapi Ustadz Suaranya masih ada? masih jelas. Jelas suaranya Ustaz. Ya, yang penting suara jelas ya Bu. Karena Iya. ada lagi. Layarnya suka hilang. Kalau nggak ada layar, Ibu nunutan. Nanti ya, supaya tidak ngantuk. Ada lagi. Ya, wasahu anan nasu kanu yusalluna ala ahdi Umar wal Utsman wa Ali wasyahu, dan yang lebih sahih, yang lebih kuat, anan nas kanu yusalluna ala ahdi Umar, orang-orang salat pada masa Umar, wa Utsman dan Utsman, wa Ali dan Ali, isyrina rakaat wa huwa ra'a jumhurul fuqaha min Hanifah wal Hanabilah wa Daud. Ya, ini penjelasannya bahwa yang kuat di sini, yang sahih gitu ya, bahwasanya kanu yusalluna ala ahdi Umar, yang salat pada masa Umar, Utsman dan Ali, isyrina rakaat, 20 rakaat, wa huwa ra'a jumhur fuqaha, sebagaimana pendapat dari para fuqaha min Hanifah wal Hanabilah wa Daud, dari pendapatnya Abu Hanifah, Imam Hanafi, Hanabilah, ya, Imam Hanabi, dan Daud dalam fiqh sunnah. Ini ada pendapat menurut dari kitab ini yang lebih kuat adalah 20 rakaat. Itu untuk salat, bilangan salat malam. Berikutnya, an Yahya bin Sa'id anna Umar bin Al-Khattab amara rajulan yusalli bihim 20 rakaat. Dari Yahya bin Sa'id bahwasanya Umar bin Khattab memerintah rajula yasula, rajula itu berarti 2 orang ya. Dari Yahya bin Sa'id bahwasanya Umar menyuruh 2 orang yusalli bihim 20 rakaat, untuk salat dengan 20 rakaat. Rawahu Ibnu Syaibah Tuhfatul Awadi, dalam kitab Tuhfatul Awadi, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengomentari hadis ini fi Asaris Sunan, dalam kitab Sunan, lijaruhu siqat, para perawinya siqat. Istilah ulama hadis, siqat itu artinya jujur, terpercaya, bisa dipakai. Lakin Yahya bin Sa'id al-Ansari lam yudrik Umar, tetapi Yahya bin Sa'id itu tidak bertemu dengan Umar. Nah, jadi sekali lagi kalau dikatakan tidak sejaman, tidak ketemu, dalam istilah hadis ya tidak liqa'u sanad, kemungkinannya tidak kuat. Mungkin zaman sekarang tidak ketemu bisa dapat informasi ya, karena bisa pakai WA gitu, bisa pakai Facebook, bisa ketemu pakai media. Zaman dulu itu nggak ada dan belum ada. Syarat dari hadis itu nyambung, maka harus ketemu. Dan yang paling ketat hal ini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Imam Bukhari itu mensyaratkan liqa'u sanad. Jadi si rawi itu harus ketemu, tidak kata orang, tidak katanya, tapi memang ketemu. Sanes cenah, gitu ya, tapi ketemu. Kalau ternyata nggak ketemu, dia nggak ambil hadisnya. Nah, itu kalau bicara yang lebih kuat. Qultu, aku katakan, al-amru kama qala Nawawi, maka urusan hal ini sebagaimana dikatakan Nawawi, fahadal athar munqati'un la yaslihu lil ihtijaji ma'ahada mukhalifu lima sabata bisanadin sahihin an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an anna amara Abi bin Ka'ab wa yatiman dari an yaquman nas bi rakaat. Bahwa urusan ini sebagaimana dipendapat oleh Imam Nawawi ya, fahadal athar, hadis ini munqati'. Hadis tentang 23 yang Umar melakukan itu munqati'. Munqati' itu terputus. La yaslihu li istihjaj, tidak bisa dijadikan hujah. Ma'ahada mukhalifu lima sabata bi sanadin sahih,
Karena terjadi perbedaan dengan sanad yang lebih kuat dari Umar radhiyallahu an bahwasanya Amar Abi Ka'ab, Umar pernah memerintah Abu Ka'ab dan Tamim Ad-Dari an yaquma linnas bi 11 rakaat, untuk mengimami orang-orang atau salat bersama orang-orang dengan 11 rakaat. Lanjut, ya sedikit lagi. Tenan sudah ada. Jadi tenan sudah hadir. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan sarapan bersama. An Ali radhiyallahu an, dari Ali semoga Allah meridhoinya, wada'a qura'a fi Ramadan fa amara minhum rajulan yusalli bin nas 20 rakaat. Qala wa kana Ali yutir bihim. Dari Ali, wada'a qura'a. Jadi dari Ali, wada'a qura'a, dia telah menyeru atau mungkin memanggil ya al-qura'. Qura' itu qari, pembaca yang baca Qur'annya bagus. Fi Ramadan, di bulan Ramadan, wa amara minhum rajulan yusalli bin nas, dan menyuruh di antara mereka orang-orang laki-laki untuk salat bersamanya 20 rakaat, 20 rakaat. Wa qala, dan dia berkata, wa kana Ali radhiyallahu an yutiru bihim, juga Ali melakukan witir bersama mereka. Wa ruwa dalika min wajhil akhar an Ali, diriwayatkan dari jalan lain dari Ali, Tuhfatul Ahwadi. Qala an-Nawawi ba'da dzikri hadal asar Hamad bin Syaib dhaif. Nah, tapi kata Imam Nawawi setelah menjelaskan hal ini, ada yang bernama Hamad bin Syaib, hadisnya lemah. Qala Dahabi fil Mizan, Imam Dahabi dalam kitab Al-Mizan, wa qala dha'fuhu Ibnu Ma'in wa ghairuhu, lemahnya Ibnu Ma'in dan yang lainnya. Wa qala la ya marra, berkata ya la yaktubu hadisahu, tidak ditulis hadisnya. Wa qala bihi, wa qala al-Bukhari fihi nadhari, Imam Bukhari mengatakan fihi nadhari, padanya ada pandangan, artinya harus ditinjau ulang begitu. Wa qala an-Nasa'i, Imam Nasa'i mengatakan dhaif. Wa qala Ibnu Adad aktsaru hadisu mimma la yutabi'u alaihi, dia mengatakan hadisnya tidak bisa diikuti. Intaha, selesai. Ya, jadi sampai sini dulu. Intaha kalamun Nawawi qultu amrokana qala Nawawi. Jadi selesai pembicaraannya. Maksudnya Nawawi ini nggak usah dibahas lagi. Hadisnya melalui jalan Hamad bin Syaib itu kurang kuat. Saya tutup sampai sini dulu karena sudah 10 menit lagi ya menjelang jam 6. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, pertama, Qiyamul Lail ini ada banyak riwayat. Jadi ada yang paling banyak 41, ada yang 39, ada yang 36, ada yang 23, ada yang 21, ada yang 11. Kira-kira pilih mana Pak Bu? Nah, kita memilih 11 lantaran gancang gitu ya. Kenapa pilih 11? Sebab ringan dan pendek. Nah, harusnya milih 11 itu karena kita punya dalilnya atau mengerti alasannya. Pilih 23 juga karena mengerti alasan, 21 mengerti alasannya. Nah, intinya sih Pak Bu, kalau kita bahas beberapa hadis ini, yang paling kuat adalah yang 11. Yang paling kuat gitu ya. Nanti kita bahas berikutnya ini tentang ada yang 443, ada yang 221, ada yang 223, nanti ada riwayat berikutnya. Jadi kita baru membicarakan berapa jumlah rakaatnya. Sekali lagi tadi jumlah rakaat ada yang 41, ada yang 39, ada yang 36, ada yang 23, ada yang 21, ada yang 11. Nah, bagi sebagian yang sangat mutasyadid itu keras, sangat tegas, hanya melihat yang sahih saja, maka 11 dan tidak ada hitungan lain. Begitu ya. Tapi bagi yang mereka menggunakan hadis itu juga sepanjang kelemahannya tidak begitu berat, maka bisa dipakai yang 23, 21, atau bahkan lebih dari itu. Nah, ini yang terjadi perbedaan pendapat hari ini, ya, atau saat ini yang masih terjadi perbedaan.
Sebagian kelompok yang tegas pokoknya 11 dan tidak boleh lebih dari 11. Karena yang paling kuat 11. Tapi ada juga yang sampai 23, 36 mengambil hadis secara umum bahwa qiyamul lail itu umum. Tidak dibatasi. Rasul pernah 11, pernah 7, pernah 9, pernah 13. Kenapa? Kalau Rasul karena panjang dan lamanya bacaan. Sehingga sampai subuh itu rata-rata nggak pernah lewat dari 11. Saking banyak panjang dan bacaannya. Nah kita 11, 15 menit beres. Gitu ya. Nah gimana nih malam yang lain, apakah boleh tahajud atau tidak? Maka kalau melihat kepada ini, akhirnya tidak ada jumlah yang pokok, harus berapa? Bolehkah kita sudah taraweh tahajud lagi? Tidak ada larangan. Karena qiyamul lail ini semampu kita. Para Rasulullah dan para sahabat ketika Rasulullah mengimami tarawih itu tidak, tetapi disebutkan berapa lama. Rasul pernah sampai nisful lail, setengah malam. Pernah sampai salusul lail, sepertiga malam. Pernah sampai menjelang subuh. Ketika Rasul tidak mengimami, Rasul menganjurkan kepada para sahabat, masyitum, terserah sesuai kemampuan kalian. Ada yang sampai setengah malam, seperempat malam, sepertiga malam, tergantung kemampuan sahabat masing-masing. Ini menunjukkan juga bilangannya tidak menjadi bilangan yang pokok. Itulah sebagai kesimpulannya ya, tapi belum selesai kan, masih ada pembahasan nanti berapa setiap rakaatnya dan berapa yang paling sering oleh Rasulullah dilakukan. Sementara sampai sini dulu, silakan. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di masjid. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan sholat tarawih ini, ya menarik sekali karena ini polemik setiap tahun dan barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing, dipersilahkan. Bisa melalui chat atau bisa bertanya langsung, termasuk juga yang ada di masjid. Kami buka terlebih dahulu untuk yang di rumah dulu, ya. Satu pertanyaan untuk yang dari rumah. Oh, Pak Haji sudah angkat tangan ya. Baik, yang dari masjid dulu satu ya. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak tangkap Pak Ustadz ya, bahwa sholat itu adalah sholat sunnah ya. Dilaksanakan bagus dan juga tidak ada upaya. Ya. Yang kedua tadi ada pernyataan ya, lakukan sesuai dengan kemampuan. Bapak beranggapan 11 rakaat itu adalah rakaat minimal. Jadi nilainya kalau diperhatikan itu dapat B Pak, baik ya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan nilai A, harus lebih daripada 11. Boleh nggak berpikir demikian Pak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji. Betul, yang pertama ini terkait sholat sunat ya. Jadi terkait sholat sunat dilakukan tidak hadapan berpahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Kalau sholat wajib ya tentu tidak boleh ditinggalkan ya, karena berdosa kalau ditinggalkan. Nah, ibadah itu bukan banyak atau sedikitnya sebenarnya ya, tapi ibadah itu adalah dicontohkan atau tidak. Ada yang getol tapi nol, gitu ya. Ada yang sedikit tapi baik. Misalkan, artinya begini, nilainya karena yang dinilai itu karena amalnya sesuai dengan sunnah atau tidak, itu Pak. Bukan karena banyak atau sedikitnya. Poinnya itu dulu. Sehingga kalau kita analogikan misalkan sholat subuh itu 2 rakaat. Saya mau 8 rakaat saja, kan bagus, lebih banyak. 2 aja, pahalanya lebih baik dunia dan seisinya. Apalagi kalau 8, nah tidak bisa demikian. Karena ibadah itu bukan bagus atau tidak, tapi sesuai contoh atau tidak. Sedikit tapi berkualitas, tentu lebih baik daripada banyak tapi nggak ada kualitasnya. Gitu ya. Jadi Rasulullah itu
sepertiga malam sampai hanya 11 rakaat karena kualitasnya luar biasa. Sepanjang malam sampai kaki bengkak diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi bicara kualitas. Nah, tapi tentu saja pada hal tertentu termasuk ibadah sunnah, kuantitas dianjurkan juga. Jadi yang tahajudnya 2 rakaat dengan yang 11 rakaat tentu beda. Yang tahajud qiyamul lail tarawihnya 11, kemudian nanti qiyamul lail lagi sepertiga malam, beda dengan yang tahajud 11 kemudian sepertiga malam langsung sahur saja. Ya, jadi betul Pak Haji, bisa untuk ibadah sunnah ini yang itu tentu sepanjang dibolehkan, maka lebih banyak lebih baik. Kalau tadi nilai B, untuk nilai A ya harus nambah gitu ya, tidak cukup dengan yang standar-standar saja. Ini nih yang standar, beres. Tapi kalau mau lebih ya harus meningkat. Standar kita baca Quran 1 halaman. Kalau mau lebih ya harus meningkat. 2 halaman, 3 halaman, 1 juz gitu ya. Nah, untuk amalan sunnah yang tentu tanda kutip sunnah itu juga dibolehkan, maka kuantitas ini kita tingkatkan. Bulan Ramadan demikian ya, meningkatkannya amalan kita. Begitu Pak Haji. Silakan Ustaz. Baik. Barangkali ada yang akan bertanya yang lainnya, yang di masjid maupun yang ada di rumah. Dipersilahkan. Baik, silakan. Ya, karena di rumah belum, yang di masjid lagi. Alhamdulillah 25 partisipan yang di rumah. Makasih Silakan. Ustadz, untuk isi aja. Ustadz, kalau sore katakanlah habis sisa sudah tarawih, kemudian sebagian dari kita kan kadang-kadang terbiasa dengan sholat malam. Sebaiknya apa yang dilakukan sebelum sahur itu jika kita terbiasa bangun jam 3? Apakah menambah sholat qiyamul lail atau gimana Ustadz sebaiknya? Baik. Ya, jadi ini menunjukkan juga tadi bahwa bilangan tidak menjadi kemestian. Karena kalau kita sudah taraweh 11, apakah kita boleh tahajud lagi atau tidak? Ada satu pendapat tidak usah. Kenapa? Karena sudah tahajud, taraweh, itu juga. Udah 11 udah selesai. Itu ada satu pendapat. Tapi pendapat lain boleh. Tahajud, boleh qiyamul lail. Yang tidak boleh adalah la witrona fil lail. Ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi kalau sudah witir ikut imam salat taraweh, nanti qiyamul lail atau tahajud nggak usah pakai taraweh, witir lagi. Atau ada yang sengaja diakhirkan, nggak ikut witir. Jadi begitu beres, misalkan kalau 4-4-3 beres 8 atau 2-2-2 sama beres 8, begitu imam witir 3 dia pulang. Atau dia duduk tidak ikut witir. Kenapa witirnya nanti diakhirkan setelah qiyamul lail? Boleh. Jadi yang tidak ada itu 2 witir dalam 1 malam. Kalau witirnya boleh 1 kali saja atau hanya 1 kali saja, tapi sholatnya boleh 2 kali, taraweh boleh, tahajud boleh. Begitu Pak. Dulu saya yang berpendapat tidak ada tahajud setelah taraweh. Tapi setelah membaca banyak referensi dan pendapat ternyata boleh, gitu ya. Boleh, hanya yang tidak boleh witirnya tidak boleh 2 kali. Begitu Pak. Baik. Barangkali masih ada yang akan bertanya. Yang di rumah? Yang di rumah sudah sarapan. Sudah sarapan. Silakan. Assalamualaikum. Yang masih ada waktu ya. Sambil nunggu sarapan. Nah, ya, ada di. Silakan Bu. Silakan. Ustadz, ini kalau seperti 20 rakaat ya, tapi bacaannya cepet banget gitu ya. Jadi nggak bisa diikuti sama kita. Jadi saya memilih yang 11 aja. Nah, yang kedua, apakah mana yang lebih baik, sholat taraweh di rumah atau sholat taraweh bersama-sama di masjid? Begitu Ustadz. Assalamualaikum. Baik. Oke, baik Bu. Terima kasih. Jadi Rasulullah SAW, ini pertanyaan Ibu Haja Nining, apakah lebih baik tarawih di rumah atau di masjid? Itu pertanyaannya ya. Ya, kalau kita merujuk kepada
hadis Rasulullah melakukan taraweh, Rasul itu melakukan hanya 3 malam. Hanya 3 malam. Malam 25, malam 23, malam 25, malam 27. Rasul hanya 3 malam di masjid. Sisanya gimana? Di rumah berarti. Ya. Sisanya bagaimana? Bisa di rumah atau bisa masing-masing. Tetapi memang Rasulullah menunjukkan waktu itu 3 supaya tidak dijadikan dianggap wajib. Jadi ketika sahabat Rasul dengan Rasul sholat mulai nikmatnya dengan Rasulullah diimami Rasulullah sampai tengah malam. Nggak kerasa kata para sahabat. Lalu Rasul tidak mengimami malam ke-24, malam ke-25 mengimamin lagi sampai 1/3 malam. Nikmat juga para sahabat. Malam 26 tidak ngimamin, protes para sahabat. Kalau di kita protes kalau imam kepanjangan. Nah, di sana protes karena nikmatnya diimami Rasul. Maka ketika itu Rasul mengatakan silakan terserah kalian masing-masing. Artinya satu Bu, tidak menjadi kemestian untuk salat berjamaah. Karena Rasul pun melakukan berjamaah sesekali. Yang kedua jelas tidak wajib. Yang ketiga boleh dilakukan di rumah maupun di masjid. Kalau di rumah, kalau di masjid dirasa tidak nyaman, ada yang imamnya panjang, cepat banget, Al-Fatihah 1 napas begitu ya, surat 1 napas gitu. Mendingan di rumah, boleh Bu, tidak apa-apa. Bahkan utamanya sholat wajib, upaya sholat sunnah itu di rumah. Abdullu salatul ma'ri fi baitihi. Salat perempuan juga utamanya di rumah. Tetapi kalau di masjid tentu ada hal lain yang manfaat. Kalau di masjid ada tausiah dulu, dapat ilmu tuh, Ramadan dapat ilmu. Duduk niat itikaf, dapat pahala itikaf. Melangkahkan kaki ke masjid, setiap langkah mengangkat derajat, menggugurkan dosa. Ke masjid ketemu yang lain, nu jarang ke masjid ya Ramadan mah tarawehan ke masjid ketemu bisa ukhuwah. Nah, jadi ada dampak lain kalau ke masjid. Maka kita pun menganjurkan ke masjid karena ada dampak-dampak lain. Tetapi tidak mengapa dilakukan di rumah untuk salatnya. Begitu Bu, ya. Jadi kalau nggak nyaman di masjid bisa, mau di rumah ya di rumah silakan, tidak apa-apa. Mau di masjid juga dengan berbagai kelebihan lain daripada di rumah, ini pun bisa dilakukan. Terima kasih Ustaz. Ya, sami-sami Bu. Cukup Ustaz? Ada satu lagi? Terakhir? Tidak ada? Hanya sudah ingin sarapan? Baik, kita akhiri Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang ada di masjid maupun yang ada di rumah. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi besok secara online bersama Ustadz Agus Al-Muhajir. Untuk itu mari kita akhiri, kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sami-sami Bu. Baik Bapak Ibu, untuk sarapan pagi sudah disiapkan di luar. Yang mau dibungkus juga silahkan. Sudah.